Halo semuanya, kenalin nama aku Nadia Clarissa Putrewindra. Aku dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Angkatan 2024. Nah, di video kali ini aku bakalan ngomongin tentang safety, health environment, student well-being, dan life goals. Langsung aja kita bahas. Yang pertama, SHE atau Safety Health Environment. Nah, SHE ini basically tentang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Nah, contoh-contoh yang biasa kita temui di kehidupan sehari-harinya itu kayak penggunaan APD, terus peraturan keselamatan di laboratorium, terus sama konsep-konsep untuk pemilahan atau pengolahan dari limbah. Nah, terus kesehatan juga penting banget ya, jangan lupa kita tuh bisa ngejaga kesehatan dengan jaga pola makan, jaga pola tidur. Terus yang paling penting juga pasti rutin olahraga. Terus yang terakhir tentang lingkungan, kita tuh bisa ngebantu dengan hal sesederhana atau sekecil membuang sampah pada tempatnya, terus menghemat listrik dan air, dan pastinya juga menggunakan bahan-bahan atau barang-barang yang udah ramah lingkungan. Yang kedua tentang student well-being. Student well-being itu basically atau secara harfiah artinya adalah kesejahteraan pelajar. Nah, kesejahteraannya itu dalam bentuk material atau jasmani dan moral atau rohani. Rohani itu maksudnya lebih ke mental. Nah, kalau UGM sendiri dalam bentuk menjaga student well-being kita dari segi mental, UGM menyediakan banyak banget unit pelayanan psikologis. Contohnya adalah dengan psikolog-psikolog yang ada di tiap fakultas dan psikolog juga yang ada di GMC. Jadi kalau kita udah ngerasa burn out, capek, exhausted, dan kita butuh pertolongan dari profesional, kita bisa banget datang ke mereka karena yang pasti juga semuanya gratis karena ditanggung UGM. Terus yang kedua, UGM juga ngejaga banget student well-being kita dari segi kesehatan atau fisik, yaitu dengan UGM itu menyediakan adanya Toyogama. Jadi kita kayak kalau untuk berpergian jadi lebih mudah. Terus Toyogama buat kita minum sehari-hari. Jadi kebutuhan untuk air putih kita tuh pasti tercukupi setiap harinya. Terus yang ketiga juga UGM menyediakan banyak banget fasilitas olahraga, ada gym, ada gor, ada lapangan, dan tinggal kita memaksimalkan penggunaannya untuk kebutuhan kita. Yang ketiga, life goals. Nah, life goals sendiri itu artinya adalah tujuan hidup atau sesuatu yang mau kita capai dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Nah, life goals ini supaya kita bisa menentukannya dengan lebih mudah dan lebih jelas dan lebih reasonable, lebih bisa achievable. Nah, kita itu bisa menggunakan metode namanya SMART. Metode SMART ini terdiri dari beberapa step atau beberapa kriteria. S itu artinya spesifik. Jadi kita harus menspesifikkan apa life goals kita. Jangan terlalu general karena kalau kayak gitu jadi nanti kita dalam proses untuk mencapai si tujuan tersebut bakalan susah, bakalan kayak lebih nggak jelas itu arahnya. Terus yang kedua, measurable. Measurable itu berarti dapat diukur. Jadi kayak kita harus membuat life goals yang memang dapat dicapai gitu, yang dapat diukur. Nggak cuma sekedar aku pengen jadi orang kaya gitu, tapi kayak aku ingin mencapai tabungan 3 digit pertamaku di umur 20 tahun dari usahaku sendiri, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, achievable. Pastiin mimpi yang kita setting itu atau life goals yang kita set ini tuh bisa dicapai. Mungkin memang penting ya untuk kita punya mimpi yang tinggi, tapi kita juga penting untuk mengetahui batas kita. Terus yang ketiga, yang keempat itu relevan. Relevan dalam artian tuh linear sama apa kita jalani supaya bisa lebih mudah untuk dicapai. Terus time bound atau ada jangka waktunya atau ada batas waktunya supaya kita lebih jelas untuk menujunya. Terus kita juga kita punya batasan gitu, kita punya deadline untuk mencapai suatu life goals tersebut. Nah, itu tadi pembahasannya dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.